ketinggalan pelajaran kalau kelamaan di luar ya. Oke, kita mulai saja ya. Sebelum oh ya silakan ya Mas Toib silakan silakan ditunggu ya. Oke, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya, karena ini pelajaran terakhir. Kita mengawali dengan bacaan Al-Fatihah. Biridha'illah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya, Al-Fatihah harus kita semuanya kadang-kadang ya sering membaca setiap hari ya, tentunya dalam sholat ya, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang lainnya ya, setidaknya diawali minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biar cepat untuk pembelajaran hari ini, waktunya karena sedikit ya, saya absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Siapa tahu ada yang sakit, ada yang izin ya. Dari Mbak Tri, mana Mbak Tri? Hadir Pak, di sini. Ya, Mbak Irma ada, Mbak Irma? Hadir. Ya, Mas Syawal mana Mas Syawal? Hadir Pak Guru. Wah ya, Mas Syawal ini rajin ini, angkat terus ini ya, nggak pernah ini absen. Mas Rodi? Hadir Guru. Ya, Mas Rafiq? Hadir. Oh, Mas Rafiq hadir ya. Kemarin katanya sakit ya Mas Rafiq ya? Ya, yang sakit hati Pak. Oh, sakit hati. Oh iya. Gimana ini sih? Ya, jangan ini ya. Kalau ditolong sama perempuan aja sakit hati. Ya. Yang kerja Pak ditolak sama Mbak Tati. Masih sekolah ya jangan pikir pacaran ya. Sekolah ya kita utamakan untuk ilmu. Ya, jangan menuntut cinta ya, nanti saja kalau sudah selesai. Pak, biar semangat belajar. Iya, boleh tapi jangan diutamakan itu. Ya, jangan diutamakan itu. Oke, selanjutnya Mas Ika mana Mas Ika? Masih di belakang kah? Masih. Oh masih. Sudah datang. Oh itu udah masuk itu. Ya, bisa di belakang Mas Ika. Silakan Mas Ika, duduk Mas Ika. Makasih Pak Mas Guru. Mas Toyib mana Mas Toyib? Hadir. Tapi Oh, ini iya. sudah ya Kak, mungkin itu dari pinjam kelas sebelah. Oh ya. Jangan lama-lama. Ya, Kita sudah mulai ini pembelajarannya. Mas Kasbola mana Mas Kasbola? Pojok. Pas sekolah lagi ada acara lomba MTQ Pak. Oh iya. Oh itu lomba kemarin ya. Iya. Ini lagi tampil kaki Pak. Oh ya, semoga dapat juara lah ya. Semoga sukses ini ya. Bawa nama baik sekolah ya. Amin. Ya, selanjutnya Mbak Karosari. Ini temenin Pak sekolah tak? Ya, saya di kelas Pak. Maka sekolah kan di sana. Saya di kelas. Di kelas, kayaknya itu juga. Mas Husni mana Mas Husni? Ada nggak Mas Husni? Hadir, ada. Oh ya Mas Husni ada. Oke. Terus Mas Nur Hidayat kemana ini Mas Nur Hidayat? Dari tadi nggak kuliah kan tuh? Oh ada ya lah Mas Hidayat ternyata menyimak ini dari tadi menyimak. Kalau ada sebentar hari ini ada yang panggil kasihan ini. Ya, makasih Mas Nur Hidayat. Yang terakhir Mas Subirin masih. Ada Pak Guru. Ayo. Ini Semuanya bagus, jadi semuanya masih bisa ini ya, mengikuti pembelajaran yang hari ini ya, meskipun pelajaran terakhir ini. Ya, oke, pada pertemuan sebelumnya ya kita telah membahas materi yang sama, yaitu tentang amalah dalam Islam atau prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam ya. Tentunya kemarin
saya sudah menjelaskan tentang beberapa pengertian dalil serta hukum, syarat-syarat ketentuan ya, yang kemarin juga saya perintahkan untuk pembagian kelompok. Kemarin sudah masing-masing membahas tentang beberapa bentuk ya atau macam-macam dalam ekonomi dalam Islam, praktek ekonomi dalam Islam. Yang pertama, coba untuk mereview ulang pemahamannya kemarin hasil diskusi masing-masing kelompok yang sudah kalian kerjakan untuk bisa dipresentasikan di pertemuan kali ini. Dimulai dari kelompok 1 sama Mbak Tri. Coba Mbak Tri yang kelompok 1 dipresentasikan kemarin. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 ingin presentasi ya teman-teman. Kemarin kelompok saya membahas tentang materi jual beli. Jual beli itu apa? Jual beli itu menukar sesuatu dengan sesuatu dengan keridhaan dari dua belah. Nah, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama harus ada penjual dan pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan. Terus yang ketiga harus ada alat buat menukarnya, kayak tadi kalau di sini uang ya. Yang keempat itu harus ada ijab kabulnya Pak Guru. Oh iya, bagus ya, lengkap sekali tadi penjelasan di kelompok 1 tentang diskusi mereka. Selanjutnya kelompok 2, coba Mbak Irma, mana Mbak Irma? Hadir Pak. Oh iya, silakan coba hasil presentasinya diskusi yang kemarin sekarang dibacakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami kemarin mendapatkan tugas tentang khiyar Pak. Khiyar adalah boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau menarik kembali, mengurungkannya kembali. Nah, jenis-jenisnya ada 3 Pak. Yang pertama khiyar majelis, yaitu jual beli yang tetap berada di tempat jual belinya. Terus yang kedua khiyar syarat, itu ada syarat sewaktu akad jual beli. Dan yang terakhir khiyar IB atau cacat. Itu Pak. Oh ya, terima kasih dari Mbak Tri, perwakilan kelompok 2. Hasil diskusinya bagus sekali. Yang selanjutnya kelompok 3 ada Mas Syawal. Ya, Mas Syawal, coba presentasikan hasil diskusi kemarin. Terima kasih waktunya Pak Guru. Kemarin saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan sewa menyewa. Jadi pengertian sewa menyewa adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi terhadap peminjaman suatu barang. Adapun rukun sewa menyewa, yang pertama ada yang menyewa dan yang menyewakan. Kemudian yang kedua akad sewa menyewa, yang ketiga manfaat barang. Kemudian problematika tanggung jawab terhadap barang sewaan. Ya, terima kasih Pak Syawal. Ya, selanjutnya ke kelompok yang keempat ya, ada Mas Rodi, coba dipresentasikan hasil diskusi kemarin. Oh ya, itu jangan dimut Mas Rodi. Mohon Pak. Oke. Oh iya Pak, lupa. Ya. Kemarin bahas tentang tampil tanpa. Oh iya, silakan. Ya, suatu pinjaman uang kepada seorang dengan perjanjian. Adapun rukun utang ada 3, yang berutang dan yang berpiutang, barang yang diutangkan, dan ada laba. Tapi permasalahannya biasanya kalau masalah berutang itu senang Pak, tapi kalau untuk membayarnya Ya, susah, makanya ya, oke. Ya, nanti kita bahas di terakhir ya. Nanti kita bahas lagi permasalahan yang ada ya dalam hubungan kita. Oke, selanjutnya
presentasi dari kelompok yang terakhir, kelompoknya Mas Rofik. Mas Rofik mana Mas Rofik? Ya Pak, ya Pak. Ayo Ya, kelompok presentasikan. kami kemarin kita untuk menjelaskan tentang sinkah Pak, dan Oh iya. rukun dan syarat sinkah. Karena sinkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing beri kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Rukun sinkah ada 3 Pak. Yang pertama silon atau lafal akad, kemudian orang yang bersertifikat dan pemodal yang disepakati. Kemudian sinkah ada 2, satu itu kali belakang, kedua orang atau anggota yang bersertifikat. Terima kasih. Oke ya, terima kasih presentasinya dari kelompok 5 ya tentang syirka. Ini ternyata kalian itu sudah memahami ya tentunya ya. Alhamdulillah, itu tandanya tujuan pembelajaran kemarin sudah kalian kuasai ya, karena kalian sudah bisa menyampaikan, menjelaskan dan menguraikan materi tentang pengertian, tentang hukum, tentang syarat dan rukun-rukun tentang bentuk daripada muamalah atau praktik ekonomi dalam Islam. Oke, selanjutnya di pertemuan kali ini harapan Pak Guru kalian itu bisa menganalisis, kemudian menyajikan serta mendemonstrasikan prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam ya. Ini jadi perhatikan dengan baik ya, tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Kalian disuruh tadi apa? Menganalisis, menyajikan serta mendemonstrasikan. Oke, sebelumnya akan Bapak siapkan lembar penilaian dulu ya, lembar penilaian untuk kalian mampu membaca ayat Al-Quran terkait dengan dasar dalil dari muamalah, yaitu Quran surat Al-Mutaffifin kemarin ayat 1 sampai 6 ya. Nanti Pak Guru kasih nilai ya. Sebelum kita mulai ya, Pak Guru akan bacakan ayatnya, kalian mengikuti ya sesuai dengan nadanya ataupun dengan iramanya, biar nanti terlihat kompak bacaannya ya. Jangan baca sendiri-sendiri, nanti nggak kompak kelihatannya ya. Oke, kita mulai saja ya. Siap ya Mas Ika ya? Ya Pak Guru. Ya, semuanya siap? Ya Pak Guru. Oke, Pak Guru baca dulu, nanti tinggal kalian mengikuti bareng-bareng sesuai dengan bacaan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina alladhin Wailul lil mutaffifina alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Oke, bagus. Lanjut. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayo. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Ayo. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, bagus. Lanjut. Liyaumin adzim. Ayo. Liyaumin adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya sudah pada pinter-pinter membaca ternyata ya. Ya, karena di rumah meskinya kita tetap harus mau mengaji, walaupun kita sudah bisa membaca, kita harus tetap mengaji ya. Karena memang membaca Al-Quran itu merupakan ibadah ya. Oke, selanjutnya ya, dalam pertemuan kali ini ya, kita masih membahas tentang macam-macam bentuk muamalah ya, seperti yang bisa kalian lihat bagian gambar yang ada di layar kalian ya. Di situ ada macam-macam bentuk muamalah seperti praktek ekonomi dalam Islam, ada jual beli, ada khiyar. Gambarnya Pak. Oh belum tak? Sebentar. Pak Guru. Oh, dari tadi belum muncul ya ternyata ya. Ya Pak, belum muncul Pak Guru. Ya, sebentar. Ini sudah muncul. Belum. Belum Pak Guru. Oh, belum tak? Sebentar, Belum. sebentar. Berarti ada yang salah ini. Sebentar. Saya belum ini. Sebentar. Saya belum presentasikan. Bentar, ini baru ya. Sebentar. Ya, ini sudah muncul belum? Ya, Pak. Sudah. Pak Guru. Ya. Kecil itu, Oh, Pak. tapi kecil. Yang besar Pak Guru. Kecil kurang besar. Oh ya, sebentar. Kini udah besar. Sudah. Pak Guru. Ya, mohon maaf tadi kesalahan teknis. Tak kira Pak Guru sudah upload presentasinya, ternyata belum ya. Tak kira sudah. Ya, ini tadi ulangi ya tentang tujuan pembelajaran kita, terus kemudian tentang tadi sudah saya kasih nilai ya tentang bacaan kalian ya, makanya tadi bacaannya pada kurang jelas ini karena nggak melihat tulisannya ya. Oke. Iya betul Pak Guru. Iya, mohon maaf ini tadi Pak Guru. Iya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kalian bisa lihat di layar ada beberapa macam-macam bentuk muamalah. Ada jual beli, ada khiyar, ada sewa menyewa, ada syirkah, ada utang piutang, juga ada tentang larangan berbuat riba. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas tentang pengertiannya ya. Di antaranya itu tentang jual beli, kemarin kita bahas pengertian. Kurang besar Pak Guru. Kurang besar lagi. Ini gimana ini? Oh, itu di belakang Pak duduknya ya. Maju. Mas Ika. Ini gimana ini? Nah, itu besar, Pak. Ya, besar Pak Guru. Ya. Oke, wis. Ya, oke. Ini ya tadi ya. Ya, maaf ini karena Pak Guru kalau Ya. nggak lihat kalian ini. Nah, kita ke ini tadi ya tentang jual beli. Jual beli itu kalau zaman dahulu masih sistemnya sistem barter, jadi barang dengan barang. Kemudian jual beli yang kesini lagi di pertengahan itu ada tentang gambar yang tengah ini jual beli yang barang ditukar dengan mata uang. Nah sekarang itu identik sekali ini ya yang sedang viral ataupun sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Ada jual beli online ini ya. Bisa kalian lihat skemanya di gambar yang paling sebelah kanan ini ya tentang proses jual beli online. Ya tentang khiyar ya kemarin sudah disampaikan tadi dipresentasikan di kelompok 2 oleh Mbak Irma ya tentang khiyar ya ketentuan melanjutkan atau tidaknya suatu akad atau proses jual beli ya. Tujuan daripada khiyar itu sendiri adalah menjaga hak penjual dan konsumen
Selanjutnya tadi juga disampaikan tentang ijarah atau sewa menyewa ya sama Mas Syawal tadi ya. Itu diantaranya tanggung jawab ya kepada barang yang disewa. Ada lagi tentang kirot atau utang piutang yang disampaikan sama kelompoknya Mas Rodi tadi ya. Jadi orang memberikan utang itu sebetulnya bentuk daripada ibadah ya, karena ada unsur menolong ya. Kemudian yang terakhir tentang yang disampaikan Mas Rofiq di kelompoknya tentang syirkah ya. Ini bagannya ya, bisa kalian lihat di gambar yang kedua. Oke, itu kemarin penjelasan tentang pembahasan kita tentang beberapa macam bentuk amalah dalam Islam. Selanjutnya biar tidak ngantuk ini ya, pelajaran terakhir kita intermezzo dulu ini ya, lupa kita nyanyi bareng tentang lagu Garuda Pancasila ya. Ini masih kedengeran? Belum dengar Bapak. Benar Pak Guru. Belum. Oh ya, kita mulai ya, siap ya, semuanya hafal ya. Maaf Pak Guru, Pak Guru jangan pakai headset, jadinya suaranya nggak keluar. Oh iya. Headsetnya dilepas, ge. Oh iya, mohon maaf. Oke, kita nyanyi bareng-bareng, stressing ya, tidak ngantuk ya, karena ini pelajaran yang terakhir, jadi butuh refresh. Ya. Oke, saya nyalakan lagunya biar kita bisa nyanyi. Sudah dilepas itunya? Sudah. Oke, sebentar loading. Oke. Ternyata macet ini. Pak Guru kok macet Pak Guru? Ada si Komo ya Pak Guru. Iya, si Komo lewat nih. Baik kali lewat itu. Jaringannya ini, aduh, internetnya kacau ini Mas. Tuh, saya udah siap nyanyi nih Pak. Ya, sebentar ini masih uwer-uwer kata Pak Toyib, kata Mas Toyib tadi uwer-uwer sinyalnya ini. Mau joget itu Pak Guru yang nyanyi Mas Robi. Ya sebentar, ini uwer-uwer soalnya. Allah karim, kelamaan ini ya, waktunya hampir habis malah ininya masih uwer-uwer. Enggak apa-apa Pak Guru. Pada Pak Guru. Oh gitu, ya terima kasih Mas Ika. Ya. Oke, saya tutup dulu aja ya, ini karena laptopnya nge-hang ternyata. Nggak bisa untuk ini nyalain. Beli baru Pak Guru. Gimana? Beli baru. Ya besok nanti kalau dapat THR dari kalian ini. Kalau dapat THR nanti ya. Ya, ini karena sinyalnya ini susah di sini buat ini nayangin lagu ini nggak bisa. Ya, Pakai laptop bapakku aja Pak Guru. Bapakku ya. Sebentar, sabar ya, anak-anak. Pak Guru. Mana? Aduh. Iya, ini ternyata saya uji pakai ini nggak bisa. Ya, nampilin lagunya. Kalau gitu kita lanjutkan saja ya, daripada waktunya habis ya. Iya Pak Guru. Kan masih semangat lah ya, masih kaya. Semangat. Udah ngobrol tadi Pak Guru. Gimana? Udah ngobrol tadi di kantin jadi tambah semangat. Oh ya, udah ngopi di kantin tadi. Oke, kita lanjutkan saja karena ini memang kalau dinyalakan lagunya ini nanti slide-nya ini loading lagi. Saya bagi dulu ya untuk penilaian hari ini lembar penilaiannya saya bagikan, kalian nanti bisa menilai teman kalian selama diskusi, tugas diskusi yang saya sampaikan nanti untuk masing-masing kelompok. Kalian tinggal memberi tanda centang
pada kolom sebelah kiri. Nah, dan di kolom lembar yang sebelah kanan kalian nilai teman kalian ya dengan skala nilai 1 sampai 4 ya, sesuai dengan ketentuan pernyataan yang ada. Misalkan teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan, silakan nanti kalian kasih nilai teman kalian. Itu juga teman yang menilai, yang kalian nilai juga suruh menilai diri kalian ya, saling menilai artinya di sini. Oke, kalau sudah nanti kalian diskusikan ya masing-masing kelompok. Kelompok 1 lihat di gambar yang paling kiri ya, itu ada gambar tentang jual beli online ya, di mana di sana ya bisa dilihat ya, sekarang orang membeli itu nggak perlu ke toko, cukup di rumah ya, barangnya bisa sampai rumah ya. Nih diantaranya ya, yang kelompok 2 itu tentang tadi pembayaran yang tidak dalam ini, tidak langsung ya, artinya pesen dulu baru dibayar ya, ini atau biasa kita COD-an Pak Guru. iya COD-an ya, pinter Pak Sobirin ya, ini kalau Pak Sobirin biasa ini ya Langganan COD-an itu Pak. langganan COD-an Iya, langganan. luar biasa ya. Biar Oke tidak kecewa Pak Guru. ya, ini tugasnya silakan nanti masing-masing kelompok 1, kelompok 2 deskripsikan gambar tersebut sesuai dengan nalar masing-masing. Wis pokoknya kalian tahunya gambar apa wis dijelaskan lah ya, mengumpulkan pendapat kalian ya tentang hukum dan ketentuan daripada gambar-gambar yang ada itu. Kemudian kelompok selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4 ini ya, problematika yang hadir atau yang ada di sekitar kita. Kelompok 3 itu tentang menyewa barang ya, yaitu tentang masalah pemeliharaan atau menjaga barang sewa. Ini nanti dideskripsikan gambarnya. Kelompok yang keempat tentang utang piutang ya, ketuanya Mas Rodi, ini nanti dideskripsikan juga sesuai dengan nalar masing-masing di kelompoknya. Siap. Ya. Yang terakhir kelompok 5 ini Mas Rofik ya, tentang bentuk, maaf ini tulisannya salah ini ya, belum malah ini, bentuk pelaksanaan syirkah atau kerjasama ya, yaitu tentang syirkah al-muzarongah ya, atau dalam bentuk kerjasama dalam bentuk pertanian ini biasanya ya. Nanti silakan dideskripsikan oleh kelompok masing-masing. Saya kasih waktu, silakan bisa dikerjakan diskusinya selama 1 jam pelajaran ya, 45 menit silakan ya. Saya sambil sebelum kalian diskusi dibuka dulu ya buku catatannya, kemudian persiapkan buku paketnya, kalian diskusi, dicatat ya materi-materi yang penting. Silakan. Ya, kalau sudah ya, sudah cukup ya waktunya ya, sudah selesai kan? Sudah. Nah, Sudah. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai Pak Guru. Ya, kalau sudah coba dipresentasikan hasil diskusi kalian tentang problematika yang tadi ada di dalam gambar. Ya, dimulai dari kelompok 1, Mbak Tri, silakan dipresentasikan. Siap Pak Guru. Jadi tadi setelah mengamati gambar yang pertama dari Pak Guru, kelompok kami itu menyimpulkan kalau dari gambar itu merupakan bentuk jual beli online yang sekarang sudah marak ya Pak. Ya, betul. Nah, dalam jual beli online tersebut ini sebenarnya dalam Islam pun sudah ada dan disebut dengan istilah salam dan istighna, yang mana prosesnya itu barangnya belum sampai tapi bayaran di awal. Nah, dalam proses ini akhirnya ini Pak
sistem mengkoror atau ketidakpastian karena kita bayar dulu tapi barang belum sampai. Nah, pada dasarnya untuk sistem ini secara syariat Islam itu diperbolehkan, tidak apa-apa dengan melihat adanya kebutuhan masyarakat atau darurat lihajati al-nas. Namun kalau dalam sistem salam ini ada dua ketidakpastian, itu nanti tidak diperbolehkan karena apa? Dia akan menimbulkan ini al-dororohen atau multi kerugian, itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi kalau tindakan ini berpotensi untuk kerugian itu secara syariat tidak diperbolehkan, Pak. Oh ya. Oke, itu ya tadi tentang jual beli online. Sekarang tentang pembayarannya ya, kelompok 2 tentang COD tadi ya, kata Mas Sobirin ya. Silakan coba Mbak Irma, perwakilan dari kelompok 2 presentasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktunya Pak Hamid. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan problematika dalam akad jual beli berbentuk COD. Senang dulu tadi belum minum ya. Belum. Problematika COD merupakan salah satu bentuk khiar dalam pelaksanaan akad jual beli yang terjadi di saat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadi transaksi via online di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang melalui online, maka akad jual beli dengan sistem pembayaran COD hukumnya haram. Namun sebaliknya, jika akad ini dilakukan setelah dikirimnya atau diterimanya barang yang dipesan, maka akad jual beli dengan sistem pembayaran COD hukumnya boleh. Itu kesimpulan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya dari kelompok 2 ini cerdas sekali ya tentang COD. Ini perlu kita pahami ya, seperti Mas Sobirin ya yang sering beli barang lewat online ya. Jadi Ya, Pak Guru. Jadi jangan suka membayar di awal, tapi membayarnya pada saat penerima barang itu. Jadi Ya, Pak Guru. sesuai dengan Siap, Islam Pak itu Guru. boleh, karena takutnya ada unsur penipuan ya. Nanti kalian ditipu kalau seperti itu ya. Untuk menghindari penipuan, maka sebisa mungkin pembayaran pembeliannya itu pembayarannya setelah menerima barang. Oke, selanjutnya kelompok 3 tentang sewa menyewa, problematika yang ada di sekitar kalian ya, digambarkan dalam gambar tadi ya yang saya share tadi. Silakan dipresentasikan coba kelompok 3. Saya Pak Guru. Ya, Mas Awal silakan. Baik, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, problematika menurut gambar yang telah ditampilkan oleh Pak Guru yaitu tentang tanggung jawab terhadap barang sewaan. Barang sewaan yang rusak, ini tanggung jawabnya siapa? Tergantung sebab rusaknya barang. Jika rusaknya barang sewaan disebabkan kesalahan penyewa, maka penyewa yang menanggungnya. Jika tidak, maka bukan tanggungan dari orang yang menyewa. Contoh, apabila seseorang menyewa seekor kuda, kemudian kuda tersebut dipukul melebihi kebiasaannya atau digunakan untuk mengangkut barang melebihi beban yang biasa dibawa, maka itu adalah kesalahan penyewa. Namun jika digunakan seperti biasanya, kemudian terjadi kecacatan yang dialami kuda tersebut, maka bukan tanggungan dari penyewa.
Begitu juga masalah mobil, jika digunakan sesuai dengan tujuan penyewaan, kemudian rusak, maka bukan tanggung jawab penyewa, melainkan orang yang menyewakan. Seperti itu Pak Guru. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya semuanya ya. Oke, selanjutnya tentang problematika utang piutang ini ya, yang sering banget ya terjadi di lingkungan sekitar ini ya. Coba tanggapan daripada kelompok 4 ya, Mas Rodi, coba tadi hasil diskusi tentang problematika utang piutang bagaimana itu sesuai dengan gambar. Ya, terima kasih Pak, mewakili kelompok 4 tentang masalah pembayaran utang piutang. Jika tidak bisa melunasi utang sesuai batas waktu yang telah ditentukan, hendaknya dimusyawarahkan dulu Pak antara kedua belah pihak sehingga tidak akan terjadi konflik. Sebab banyak konflik muncul akibat problematika membayar utang yang tidak tepat waktu nih Pak. Bahkan sampai pembunuhan Pak, ini bahaya sekali Pak. Itu ya Pak. Jadi dimusyawarahkan antara kedua belah pihak Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya, solusi yang luar biasa ini ya dari kelompok 4 tentang utang piutang ya. Kalau utang orangnya kok meminta tambahan waktu untuk pembayaran, kemudian akhirnya tidak membayar hutangnya, maka nanti akan bisa menjadi konflik. Sebaiknya harus dimusyawarahkan dahulu biar ya tidak ada konflik di antara si penghutang dengan yang dihutang. Oke, selanjutnya problematika yang terakhir itu tentang syirkah atau kerjasama ya, biar kita lebih mengenal tentang beberapa macam syirkah ya, yang sering terjadi di lingkungan kita. Coba kalau kelompok 5, Mas Taufik, ya, Pak. coba Ya, Pak. presentasikan Ya. coba. Berdasarkan gambar yang tadi kami amati, dari kelompok 5 itu berkesimpulan bahwasanya itu berkaitan dengan zakat musyaroah ya Pak. Ya, Jadi betul. zakat musyaroah itu dibayarkan oleh orang yang punya benih, di orang yang punya lahan itu menerima keuntungan yang dianggap sebagai sewa Pak. Jadi zakat musyaroah itu dibebankan pada yang menggarap sawahnya atau menggarap pajaknya Pak. Itu Pak, terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya, ini sudah pintar-pintar sekali ini untuk mendeskripsikan sebuah problematika dan mencari solusi ya. Setidaknya kalian akan lebih paham mengenai tentang beberapa bentuk-bentuk atau macam-macam ya praktek dan prinsip ekonomi di lingkungan kita ya. Yang terakhir, karena waktunya hampir habis ya, saya tugaskan kalian nanti untuk bisa mengerjakan soal kuisis. Linknya nanti akan saya bagikan di WA group ya, grup di kelas, grup kelas WA-nya itu nanti kalian tinggal klik saja, nanti diikuti di sana, tinggal kalian kerjakan. Ada 20 soal terkait dengan materi prinsip dan praktik ekonomi. Nanti hasil pekerjaan kalian tinggal kalian screenshot saja dan kalian kirimkan ke Pak Guru ya. Untuk Pak Guru nanti dikirimkan hasil screenshot, nilainya berapa, nanti akan Pak Guru rekap di daftar nilai kalian ya. Itu saja ya untuk hari ini. Pembelajaran kita cukupkan, masih ada satu pertemuan terakhir minggu depan untuk pembahasan praktik dan prinsip ekonomi. Kita tinggal mencoba menerapkan bagaimana praktek yang sesungguhnya. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang, kalian saya tugaskan untuk masing-masing menjadi berperan sebagai untuk mempraktekkan jual beli, kemudian sewa menyewa dan lain sebagainya ya. Itu saja untuk mengakhiri. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama dulu ya. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, tetap jaga kondisi kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa lagi, sebagai anak yang baik, kalian harus membantu
untuk orang tua ya di rumah ya. Ya, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan di pertemuan kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, biridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.